Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya dengan teman saya. Saya Aisyah Nurma Sabila dengan NIM 017 dan rekan saya Idaiyah Khairul Khotimah dengan NIM 025. Kami akan membahas materi mengenai pengertian dan dasar filosofis wakaf produktif. Saya akan membahas pengertian terlebih dahulu. Pengertian dari wakaf produktif yaitu secara bahasa, produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat, dan menguntungkan. Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Selanjutnya, wakaf produktif juga didefinisikan yaitu harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf. Nah, perkembangan wakaf sendiri di Indonesia mulai mengalami dinamisasi ketika pada tahun 2001. Kemudian pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf. Selain itu, MUI mengeluarkan fatwanya tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei tahun 2002 yang berisi 1. Wakaf uang atau wakaf al-nuqud adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang. Yang kedua, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga. Yang ketiga, wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Yang keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. Yang terakhir, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya. Selanjutnya, untuk menuju ke arah wakaf produktif, kita harus memperhatikan syarat-syaratnya, yaitu ada 3. Yang pertama, wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini. Yang kedua, nazir pengelola memiliki jiwa entrepreneur. Tanpa semangat entrepreneur, nazir hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya. Dan yang terakhir, transparansi pengelolaan. Sekian sedikit materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang dasar filosofis wakaf produktif. Langsung saja ke materi. Wakaf adalah salah satu lembaga yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wakaf adalah bentuk instrumen ekonomi Islam yang unik mendasarkan fungsinya pada unsur kebijakan, kebaikan, serta persaudaraan. Ciri utama wakaf yang sangat membedakan dengan ibadah lain adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara keberlanjutan. Melalui wakaf diharapkan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat. Kesinambungan masyarakat. Hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan oleh penopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial yang dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Untuk
lebih mengetahui esensi wakaf dalam ajaran Islam, maka perlu pemahaman yang lengkap mengenai makna harta serta kontekstual wakaf dalam ajaran agama Islam yang reduksi hukum fikih. Keduanya akan melahirkan makna wakaf yang komprehensif. Harta kekayaan merupakan salah satu perhiasan dunia dan juga merupakan penunjang kehidupan masyarakat yang meliputi kebutuhan hidup, tempat tinggal, dan lain-lain. Islam sebagai agama yang mulia memperhatikan dengan serius terhadap penyangga tumpuan hidup manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, kata mal dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 14 kali, sedangkan dalam bentuk anwal dalam berbagai bentuknya juga disebut sebanyak 54 kali. Maka nilai wakaf dalam ajaran agama Islam mengandung beberapa makna, yakni yang pertama, memberikan penjelasan kepada manusia bahwasanya harta adalah milik Allah. Yang kedua, harta diberikan kepada manusia merupakan anugerah. Yang ketiga, khalifah yang dipegang manusia adalah pemberian Allah, maka selayaknya ia taat atas peraturannya, termasuk di dalamnya peraturan masalah harta. Yang keempat, harta bukan merupakan ukuran atau barometer kemuliaan manusia. Yang terakhir yaitu memerangi mental hoyah atau keinginan untuk menjadikan harta sebagai tujuan utama dalam hidup, karena ia adalah hanya wasilah berkala. Wakaf tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Quran, tetapi ada beberapa ayat yang digunakan oleh para ahli sebagai dasar hukum disyariatkan wakaf, seperti surat Al-Baqarah ayat 267. Hukum wakaf adalah sunnah mu'akkadah karena wakaf merupakan sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun wakaf atau orang yang mewakafkan telah wafat. Hal ini didasarkan pada surat Ali Imran ayat 92. Dengan demikian, wakaf yang termasuk ke dalam wilayah ijtihad dengan sendirinya menjadi pendukung non manajerial yang bisa dikembangkan pengelola secara optimal. Di Indonesia sendiri, ada regulasi perwakafan di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dasar penelitian wakaf produktif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah ijtihad. Ijtihad yaitu mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara yang bersifat operasional melalui upaya istinbat atau pengalihan hukum. Ada 5 prinsip syariah mengenai harta wakaf. Yang pertama, harta benda yang diwakafkan berupa tanah lama dan hasilnya dapat dikembangkan terus-menerus seperti tanah pertanian, peternakan, perikanan, bangunan atau gedung, uang yang dapat diinvestasikan, sarana pendidikan, alat transportasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penerima manfaat wakaf harus kelompok masyarakat yang diinginkan oleh wakif dan nazir dapat mengembangkan manfaatnya. Manfaat wakaf diberikan kepada fakir miskin dan bervariasi untuk kepentingan secara umum. Yang keempat, pernyataan wakaf memiliki asas legislasi dan harus dituliskan dalam dokumen khusus di depan pejabat yang ditunjuk. Yang kelima, pengelola atau nazir ditetapkan untuk menunjukkan bahwa wakaf belum milik pribadi tetapi kekayaan publik. Prinsip 1 sampai dengan 4 telah tertuang pada Undang-Undang Perwakafan Indonesia sebelumnya.
Akan tetapi prinsip nomor 5 tersebut adalah merupakan tambahan yang dituangkan pada bab 4 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut. Maka wakaf produktif adalah wakaf yang memiliki manfaat dan dapat dikembangkan terus-menerus secara ekonomis. Di sini harta wakaf atau tanah sebagai faktor produksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 harus dikelola dengan baik. Harta wakaf sebagai benda dalam bentuk fisik dapat dikerjakan oleh manusia. Dalam istilah ekonomi, yaitu benda tersebut dapat dikelola manusia agar menjadi berguna atau dihasilkan. Wakaf produktif juga bisa dikatakan suatu kegiatan guna untuk memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju produktif dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat mendatang baik oleh pribadi, kelompok maupun umum. Dengan demikian, wakaf produktif merupakan kegiatan menabung dan berinvestasi secara bersama. Said dan Lim melakukan penelitian tentang bagaimana strategi memberdayakan aset wakaf menjadi produktif dan melakukan pembaruan pada sistem wakaf. Yang kedua, memfasilitasi pengembangan model wakaf modern dengan menerapkan teknik manajemen modern pada wakaf, sepanjang tujuannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, mempromosikan filantropi Islam melalui wakaf sehingga wakaf menjadi tulang punggung bagi masyarakat dan berpotensi memainkan peran penting dalam pelayanan. Di samping itu, wakaf produktif juga menjadi alternatif pada masa krisis ketika pemerintah sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, modernisasi administrasi wakaf sehingga struktur wakaf menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif, serta menjalin kerjasama teknik dan bertukar pandangan dengan lembaga pendidikan, organisasi internasional, dan negara lain untuk mengembangkan investasi wakaf. Yang kelima, memproduktifkan wakaf yang sebelumnya tidak produktif dengan mengembalikan komitmen dari wakaf, nazir, investor, dan masyarakat sekitarnya yang mau mengetahui benefit dari wakaf tersebut. Sedangkan di Indonesia sendiri, pengembangan wakaf produktif kini sudah menemukan titik cerahnya sejak disahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Sebagaimana yang telah ditanggung di pembahasan sebelumnya, pada Undang-Undang dan PP tersebut dijelaskan bahwa wakaf produktif adalah upaya untuk meningkatkan atau memaksimalkan fungsi-fungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya. Pemberdayaan wakaf produktif ditandai dengan 3 ciri utama. Yang pertama yaitu pola manajemen wakaf harus terintegrasi dan dana wakaf harus dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya. Yang kedua, kesejahteraan nazir. Pekerjaan nazir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, melainkan sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Yang ketiga, transportasi dan tanggung jawab. Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana setiap tahunnya kepada umat. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, berarti wakaf telah berfungsi untuk menyejahterakan umat, untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pemberdayaan objek wakaf. Hal ini berarti menjadikan wakaf produktif sebagai media untuk menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi keaktifan dan kemiskinan, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan menyediakan fasilitas pelayanan umum yang ideal. Pengembangan wakaf tidak bisa dilepaskan dari strategi pendalaman wakaf. Strategi yang sesuai dengan pengembangan wakaf dari segi memperoleh
dana, yaitu strategi pendanaan dan murabahah atau bagi hasil untuk mendapatkan keuntungan yang jelas. Cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.